Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita ada di pertemuan kelima mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di sini kita akan membahas 3 bab dari buku yang sudah teman-teman dapatkan di awal semester kemarin ya. Jadi yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut Irian Barat. Kemudian ada juga tragedi nasional, yaitu nanti diantaranya ada peristiwa pemberontakan PKI, kemudian juga ada pemberontakan DI, TI, kemudian ada beberapa konflik-konflik internal lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah bab tentang berakhirnya masa Orde Baru dan juga lahirnya era reformasi. Nah, langsung saja sini yang sudah hadir ada Mbak Sudartik sama Mas Aziz. Kita mulai dulu sambil kita nunggu teman-teman yang lainnya. Langsung di bab yang pertama ya. Jadi bab pertama yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk kembali merebut Irian Barat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam hasil dari perjanjian konferensi meja bundar, di situ sudah ditetapkan bahwa seharusnya Irian Barat ini harus diserahkan oleh pihak Belanda kepada pihak Indonesia maksimal 1 tahun setelah diadakannya konferensi meja bundar. Nah, upaya penyelesaian Irian Barat sendiri ini sebenarnya sudah dimulai ya jauh sebelum dilaksanakannya KMB, itu pada tahun 1950-an. Di sini awalnya bangsa Indonesia itu menempuh langkah diplomasi, langkah secara perdamaian gitu kan. Tetapi langkah-langkah diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini senantiasa gagal. Kenapa? Karena yang pertama adalah karena memang dari pihak Belanda sendiri itu masih merasa berat jika harus menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia. Karena memang sebenarnya dari pihak Belanda sendiri itu kan tidak menghendaki atau tidak mengingini adanya kemerdekaan bangsa Indonesia, ditambah lagi dengan waktu itu upaya masyarakat Irian Barat yang ingin bergabung menjadi satu negara kesatuan dengan bangsa Indonesia. Dan karena hal-hal ini maka dari pihak Belanda itu tidak menyetujui hal ini terjadi, sehingga langkah diplomasi yang awalnya dilakukan oleh pihak Indonesia senantiasa gagal. Nah, karena upaya pihak Indonesia dalam katanya upaya langkah yang dilakukan secara baik-baik ini nggak membuahkan hasil, akhirnya pemerintah Republik Indonesia pun menempuh cara konfrontasi, baik itu konfrontasi ekonomi, politik, maupun melalui operasi militer. Nah, konfrontasi ekonomi sendiri ini ada beberapa contoh. Misalnya waktu itu pemerintah Indonesia ini sempat melarang maskapai penerbangan Belanda ini untuk melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia, dan ini secara tidak langsung memberikan dampak berupa kerugian ya di pemerintah Belanda. Selain itu ada masa konfrontasi secara ekonomi ini pula, beberapa kali pemerintah Indonesia ini melarang beredarnya surat kabar ataupun buku-buku terbitan berbahasa Belanda. Ada juga kayak perwakilan konsuler Belanda di Indonesia ini juga sempat dihentikan sejak tanggal 5 Desember 1957. Nah, sedangkan konfrontasi secara politik sendiri ini misalnya adalah pada tahun 1956 Indonesia ini secara sepihak membatalkan hasil dari konferensi meja bundar, dan kemudian
pada tanggal 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan gubernur pertamanya adalah Bapak Zainal Abidin Syah. Nah, ini adalah bentuk konfrontasi di bidang politik. Selanjutnya untuk konfrontasi bidang militer atau operasi militer ini juga beberapa kali sudah dilaksanakan. Misalnya adalah pada saat itu Dewan Pertahanan Nasional merumuskan adanya Trikora atau Trikomando Rakyat. Kemudian juga beberapa juga merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan operasi-operasi militer. Nah, ini merupakan beberapa bentuk konfrontasi baik di bidang ekonomi, politik maupun militer yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, tadi sempat saya jelaskan bahwa konfrontasi militer ini diantaranya adalah dikeluarkannya Trikora atau Trikomando Rakyat ya pada tanggal 19 Desember 1961. Nah, Trikomando Rakyat ini isinya yang pertama adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda, kemudian kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia, serta bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Nah, untuk melaksanakan Trikora ini tadi, maka dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Dan operasi pembebasan yang dilakukan oleh Komando Mandala Pembebasan Irian Barat ini dilakukan dalam beberapa fase ya, mulai dari fase infiltrasi, fase eksploitasi, dan yang terakhir adalah fase konsolidasi. Jadi di fase infiltrasi ini dilakukan pada sekitar sampai tahun 1962 ya. Di fase ini dilakukan dengan memasukkan 10 kompi sekitar sasaran tertentu. Jadi kayak apa ya, pengutusan beberapa kompi dari pasukan-pasukan di beberapa tempat, di beberapa titik yang dilaksanakan guna memantau keadaan di wilayah Papua ini, Papua Irian Barat ini. Kemudian pada awal tahun 1962 ini dilaksanakan fase eksploitasi dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan juga berusaha menduduki semua pos pertahanan musuh, dalam hal ini Belanda ya. Dan yang terakhir, fase konsolidasi ini pada awal tahun 1964 diadakan fase konsolidasi dengan mendudukkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat. Nah, pada tanggal 15 Januari 1962 ini juga terjadi peristiwa Laut Aru. Jadi di sini ada pertempuran di Laut Aru, dan pada waktu itu salah satu pahlawan bangsa bernama Bapak Yosudarso, Komodor Yosudarso ini gugur dalam pertempuran ini. Jadi ini pertempuran antara Belanda dengan Republik Indonesia, dengan pasukan Republik Indonesia. Sehingga untuk mengenang peristiwa pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari, maka setiap tanggal 15 Januari ini diperingati sebagai Hari Samudra. Nah, tadi kita bahas tentang konfrontasi dan upaya militer ya yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, sebenarnya konflik antara Indonesia Belanda ini akhirnya mendapat sorotan dari pihak internasional. Nah, jadi pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York ini ditandatangani perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Nah, akhir dari konflik pembebasan Irian Barat ini adalah dengan diselenggarakannya PEPERA atau
penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969, dan papera ini menghasilkan keputusan bahwa rakyat Irian Barat ini bergabung dengan NKRI, tidak ingin bergabung dengan Belanda. Nah, hasil papera ini akhirnya disetujui PBB pada tanggal 19 November 1969. Nah, sebenarnya eh, badan PBB ini sudah memberikan perhatian dengan mengutus Ellsworth Bunker. Dia ini adalah seorang diplomat dari Amerika Serikat. Nah, beliau ini yang akhirnya menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Dan akhirnya uh, di sini awalnya kan Irian Barat itu masih masih diakui oleh Belanda sebagai daerah kerajaan Belanda, tapi karena ini terus berkonflik antara Indonesia dan juga Belanda, akhirnya Bapak Ellsworth Bunker ini dia punya beberapa rencana yang mana biar konflik antara Indonesia dan Belanda tentang Irian Barat ini bisa segera diselesaikan. Di antaranya beliau meminta Belanda untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA. Jadi UNTEA ini semacam badan pemerintahan PBB yang dia ini bertugas untuk menjalankan pemerintahan sementara di Irian Barat selama adanya masa peralihan dari penyerahan dari Belanda ke Indonesia. Nah, kemudian rakyat Irian Barat ini kan tadi diminta untuk menyelenggarakan PEPRA, dan akhirnya karena sudah ada hasilnya, yaitu rakyat Irian Barat lebih memilih untuk bergabung dengan NKRI, maka akhirnya diserahkanlah Irian Barat ini ke NKRI. Ini semuanya berada di Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962. Nah, pemerintah Republik Indonesia sendiri ini menerima pemerintahan di Irian Barat ini pada tanggal 1 Mei 1963. Dari konflik antara Indonesia Belanda mengenai Irian Barat ini, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya? Ini ada Mbak Sriani dan Mbak Surniah ya. Selamat malam Mbak Sriani dan Mbak Surniah. Kalau misalnya nggak ada, kita langsung lanjut aja di bab selanjutnya, yaitu tragedi nasional, yang diantaranya adalah peristiwa pemberontakan PKI, kemudian juga ada pemberontakan DI, TI, kemudian juga ada pemberontakan yang lain ya, mulai dari ada RMS, kemudian juga ada pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan APRA atau APRA. Ini ada beberapa gambarnya ya, ilustrasinya. Jadi yang pertama kan kita bahas adalah sebenarnya gangguan keamanan yang timbul dari dalam negeri saat Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaan itu sangat banyak. Nah, biasanya sifat pemberontakan ini bersifat separatis, kemudian juga ingin memisahkan diri dari NKRI maupun berupa kudeta terhadap pemerintah yang sah. Nah, gangguan ini biasanya banyak disebabkan karena hubungan pusat dengan daerah yang kurang baik, kemudian juga mungkin adanya pembagian keuangan yang kurang adil, dan juga yang lain-lain. Iya Mbak Sriani, kenapa? Kenapa? Kudeta itu kayak misalnya gimana ya contohnya? Sekarang ada pemerintah yang sah, kemudian tiba-tiba ada organisasi yang dia itu kayak nggak terima dengan pemerintah yang sah ini, terus berusaha menggulingkan pemerintah yang sah ini.
semacam pemberontakan gitu Mbak. Nah sebenarnya gangguan-gangguan iya. Jadi gangguan-gangguan ini gak hanya kita rasakan sekarang aja sih, tapi sebenarnya dari dulu awal Indonesia merdeka itu kan pasti banyak ya pihak yang mungkin nggak apa ya ideologinya berbeda, kemudian juga kepentingannya berbeda, akhirnya karena memang pemikiran dan kepentingannya itu beda-beda, ada yang punya ide untuk oh bisa aja dari NKRI kayak gitu. Terus enggak ini untuk pemerintahan yang sekarang sedang memerintah itu kurang bagus, kita gulingkan aja kayak gitu juga ada. Jadi enggak enggak cuman beberapa akhir-akhir tahun ini, tapi sudah sejak dari awal merdekanya RI. Nah padahal kita tahu ya bahwa jalan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan itu sendiri nggak bisa dibilang singkat dan nggak bisa dibilang mudah. Nah, apalagi waktu itu kan awal-awal Indonesia merdeka, kondisi situasi negara itu masih belum stabil, terus banyak juga kayak pemberontakan, banyak konflik internal, baik itu di pemerintah pusat maupun juga di pemerintah daerah. Nah, sehingga uh, bisa dibilang masa lalu bangsa Indonesia pun bisa dibilang juga kelam, nggak nggak se nggak selalu bagus. Nah kayak gitu. Jadi diharapkan dengan kita mengkaji sejarah yang sudah ada, kita bisa lebih berhati-hati ya untuk nantinya tidak terjadi hal-hal yang sama dengan yang dulu pernah terjadi di Indonesia. Ini kita lanjut dulu ya. Jadi pemberontakan di Indonesia ini diantaranya adalah pemberontakan PKI Madiun. Jadi tahu kan PKI singkatan dari Partai Komunis Indonesia ya. Ini ada ilustrasinya, ini adalah foto dari komisariat PKI di Jakarta, Batavia. Dan pemberontakan PKI di Madiun ini terjadi pada tanggal 18 September 1948, dipimpin oleh Musso, kemudian Amir Sarifuddin, Alimin, dan juga Darsono. Sebenarnya latar belakangnya itu lebih ke politik. Jadi waktu itu Bapak Amir Sarifuddin ini kan dulunya adalah salah satu menteri di kabinet ya, tapi kemudian kabinetnya itu istilahnya digulingkan karena memang ada beberapa kebijakan yang tidak sesuai atau tidak terlaksana, sehingga Bapak Amir Sarifuddin ini merasa kecewa dan beliau ingin merebut kembali kedudukannya. Jadi tanggal 28 Juni 1948 beliau mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Nah, kemudian untuk memperkuat basis massa, FDR ini membentuk organisasi bagi kaum petani dan kaum buruh, karena memang waktu itu kaum buruh dan juga kaum petani itu lebih banyak kan daripada kaum bangsawan, sehingga kalau misalnya nanti mereka bisa apa ya mendapatkan basis massa dari kaum petani dan kaum buruh, maka organisasi mereka akan lebih besar dan mereka berkeyakinan bahwa dengan seperti itu mereka akan lebih mudah untuk menggulingkan pemerintahan yang ada. Nah, jadi puncak dari bentrokan antara FDR ini dengan menghasut para buruh adalah terjadi ketika adanya mogok di pabrik Karung Delangu di Jawa Tengah ya, pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso ini datang dari Moskow. Jadi Musso ini awalnya dulunya itu sudah pernah berusaha untuk melakukan pemberontakan, tetapi karena tidak berhasil, dia melarikan diri ke luar negeri.
Nah, pada akhirnya tanggal 18 September 1948 ini Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Nah, tujuannya ini adalah untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Sehingga pada waktu yang bersamaan juga gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Nah, tentunya untuk menumpas pemberontakan ini dilakukan beberapa operasi militer. Itu. Kemudian untuk pemberontakan DI atau TI, jadi DI ini Darul Islam atau TII ya, ini Tentara Islam Indonesia. Ini awalnya sebenarnya ada beberapa pemberontakan DI TII ya di Indonesia. Jadi ada yang berada di Jawa Barat, kemudian ada di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Aceh, Kalimantan Selatan juga ada ini. Untuk yang di Jawa Barat ini dia dipimpin oleh Kartosuwiryo, dan sebenarnya pemberontakan ini diawali dengan keinginan untuk mendirikan negara Islam Indonesia tanggal 7 Agustus 1949. Jadi waktu itu Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia di Tasikmalaya, dan tentaranya ini dinamakan Tentara Islam Indonesia atau TII ya. Nah, jadi latar belakang peristiwa ini sendiri adalah karena beliau merasa kecewa terhadap isi perundingan Renville yang mengharuskan kaum Republik meninggalkan Jawa Barat yang dikuasai Belanda untuk kemudian menuju Jawa Tengah yang dikuasai RI. Jadi waktu itu sempat kan terjadi pemindahan kekuasaan dari Batavia ke Jogja. Nah, karena Kartosuwiryo ini tadi kan tidak mau pindah dari Jawa Barat, maka dia ini berusaha memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Kemudian pemberontakan DI TII di Jawa Tengah ini dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Somolangu. Ini pada tanggal 23 Agustus 1949. Kemudian di Aceh dipimpin oleh Daud Berureh. Ini pada tanggal 21 September 1953. Kalau di Aceh ini lebih ke masalah konflik otonomi ya, daerah kedaerahan. Jadi waktu itu Daud Berureh ini nggak setuju dengan diturunkannya status Aceh yang awalnya itu daerah istimewa menjadi daerah karesidenan yang berada di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada juga pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, jadi DITII di Sulawesi Selatan, dan juga Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Selain itu ada pula pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung. Ini dipimpin oleh Jenderal Westerling. Jadi Jenderal Westerling ini sebenarnya dia itu adalah orang Belanda. Nah, dia ini ingin mengamankan kepentingan ekonominya dia di Indonesia. Nah, tujuannya sebenarnya untuk dia itu ingin membentuk negara federal dan dengan tentaranya sendiri di setiap negara bagian. Ini dipimpin oleh Westerling. Kemudian ada juga pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Kemudian ada RMS atau Republik Maluku Selatan, ini dipimpin oleh Dr. Sumokil di Maluku. Kemudian juga ada PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. PRRI ini adalah pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia ya. Dan Permesta atau perjuangan rakyat semesta. Dan yang terakhir adalah pemberontakan G30S PKI tahun 1965.
dimana itu dilakukan dengan menculik beberapa melakukan penculikan para jenderal, kemudian juga berusaha melakukan kudeta dan juga operasi penumpasan terhadap para pemimpin angkatan darat. Ini di gambar bisa dilihat, yang gambar bawah ini adalah Jenderal Westerling. Selanjutnya, dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun, kemudian juga DITI maupun gerakan 30 September PKI, 30 SPKI, ini pemerintah Indonesia sendiri menggunakan strategi pendekatan ya, jadi yang dari bersifat damai sampai dengan operasi bersenjata. Karena memang kalau bisa secara damai, lebih baik damai, kan tidak ada banyak korban jiwa. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa dilakukan dengan damai, maka mau tidak mau dilakukan cara operasi bersenjata. Dan semua strategi nasional yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi pemberontakan ini pun sebenarnya punya tujuannya sama, yaitu untuk menegakkan negara yang berdasarkan Pancasila, sehingga rakyat Indonesia ini dapat merasa aman, nyaman, tentram dan damai ya. Karena memang waktu itu masih banyak sekali kan ideologi, yang maksudnya ada yang pengennya itu lebih ke komunis, kemudian juga ada yang lebih pengen ke ekstremis keagamaan yang terlalu ekstrim kayak gitu. Jadi ini bisa memecah belah persatuan bangsa, apalagi waktu itu Indonesia baru di awal-awal kemerdekaannya, lebih mudah lagi untuk diadu domba seperti itu. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau ada, kita akan lanjutkan ke bab yang terakhir, yaitu berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya era reformasi. Jadi sebenarnya Orde Baru ini merupakan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Jadi sebagaimana diketahui bahwa pada masa Orde Lama ini ada beberapa konflik yang terjadi. Misalnya adanya PKI kayak gitu kan. Kemudian juga waktu itu karena ada banyak konflik, akhirnya harga-harga itu semakin naik. Terus juga ada konflik internal di tubuh pemerintahan, misalnya ada rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri, dan dia itu juga sebagai semacam dia juga sebagai menteri, tapi dia juga sebagai di peradilan seperti itu. Jadi ada double agen atau double jabatan seperti itu kan. Nah, karena hal-hal seperti ini sebenarnya akhirnya terjadi beberapa kali aksi. Jadi awalnya sejak gerakan PKI ini berhasil ditumpas ya, kan Presiden Soekarno itu masih belum bertindak tegas terhadap PKI. Nah, hal ini membuat beberapa kalangan mahasiswa dan juga masyarakat ini melakukan beberapa aksi, seperti aksi yang dilakukan oleh kami atau mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ya. Ini mereka mengadakan demonstrasi dan membuat beberapa tuntutan. Nah, tuntutan ini akhirnya disebut sebagai Tritura atau Tuntutan Rakyat. Nah, Tritura ini isinya apa saja? Jadi ada isinya, yang pertama adalah pembubaran PKI. Kemudian yang kedua adalah pembubaran kabinet dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Dan yang terakhir adalah penurunan harga-harga. Nah, dalam menghadapi aksi ini, maka Presiden Soekarno menyerukan pembentukan Barisan Soekarno pada tanggal 23 Februari 1966 kembali terjadi demonstrasi, dan
salah seorang mahasiswa yang bernama Arif Rahman Hakim ini gugur. Nah, pada masa kekuasaan Presiden Soekarno yang kan melewati masa-masa ada demokrasi liberal, kemudian juga demokrasi terpimpin atau orde lama, ini akhirnya berakhir karena aksi mahasiswa tadi. Kemudian disusul oleh munculnya kesatuan-kesatuan aksi lain yang menggelora menuntut adanya Tritura. Nah, dan pada akhirnya um, presiden ini memberikan waktu Presiden Soekarno ya memberikan mandat kepada Lejen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah ya, karena memang waktu itu setelah adanya tragedi G30 SPKI ini kan ibaratnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah itu mulai berkurang ya, karena rakyat memang menuntut pembubaran PKI dan juga pembersihan PKI dari seluruh perangkat pemerintahan, baik itu dari kabinet maupun dari perangkat-perangkat pemerintah yang lain. Nah ini Presiden Soekarno kan merasa khawatir ya, dan akhirnya beliau memberikan instruksi pada Lejen Soeharto waktu itu untuk memulihkan keadaan, dan mandat ini dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Dan dengan dikeluarkannya Super Semar ini maka dianggap sebagai era lahirnya Orde Baru. Jadi Super Semar ini intinya berisi perintah pada Lejen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan dan kestabilan pemerintahan, selain untuk menjamin keselamatan presiden sendiri. Sehingga bagi bangsa Indonesia sendiri dengan dikeluarkannya Super Semar ini berarti beberapa hal. Yang pertama adalah ini menjadi tonggak lahirnya Orde Baru, dan pada saat itu Lejen Soeharto pun mengambil beberapa tindakan untuk menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan resolusi di Indonesia, serta dengan adanya Super Semar ini menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebenarnya Orde Baru ini lahir karena ketidakpuasan rakyat yang menganggap bahwa pemerintah itu sudah tidak sesuai dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini kekuasaan Presiden Soeharto sendiri berlangsung kurang lebih 32 tahun ya. Dan ini di samping berhasil melaksanakan program-program pembangunan, sebenarnya juga terdapat beberapa penyelewangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, baik itu adanya korupsi, kolusi maupun nepotisme. Nah, ini dalam bidang politik, berbagai kebijakan dikeluarkan oleh penguasa Orde Baru sesuai dengan Tritura. Kemudian juga dilakukan pembubaran PKI, kemudian ada penggantian kabinet, penurunan harga, dan juga perbaikan ekonomi yang merupakan langkah awal yang ditempuh oleh Orde Baru. Di samping itu, pemerintah juga menata politik luar negeri dengan mengadakan normalisasi hubungan dengan Malaysia dan membentuk ASEAN. Jadi waktu itu memang pada saat masih demokrasi terpimpin, masih dipimpin oleh Presiden Soekarno, ini Indonesia sempat ada masalah dengan Malaysia, dan ini imbasnya ada waktu itu Indonesia sempat keluar dari PBB juga sih. Tapi kemudian pada masa Orde Baru dilakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia dan Indonesia kembali bergabung menjadi anggota PBB. Dan
untuk menjamin kehidupan demokrasi, jadi mulai tahun 1971 ini dilaksanakan pemilu, dan selanjutnya pemilu ini diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Nah, saat itu, pada saat pemilu sampai pemilu pada tahun 1997, ini Golkar mendominasi perolehan suara sekaligus keluar sebagai pemenang pemilu. Jadi sebenarnya stabilitas politik nasional selama Orde Baru ini dapat terjaga ya, dan salah satu faktor kenapa sih Presiden Soeharto ini lama menjabatnya ini ada beberapa, diantaranya adalah karena memang Presiden Soeharto waktu itu mampu menjalin kerjasama dengan golongan militer dan juga golongan cendekiawan. Jadi baik gitu antara hubungannya dengan militer, antara hubungannya dengan orang-orang yang terpelajar, dengan cendekiawan. Dan waktu itu juga adanya kebijaksanaan pemerintah untuk memenangkan golongan karya dalam setiap pemilu, serta adanya penataran P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kalau misalnya dulu kalau dulu ya zaman kecil sekolah kayaknya masih masih sempat adanya pelajarannya itu apa, pendidikan moral Pancasila, PMP kayak gitu ya. Nah, ini sebagai gerakan budaya yang ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila. Jadi dulu itu mata pelajaran wajib PMP itu. Dan banyak juga program-program kerja yang diantaranya disebut sebagai program kerja catur karya yang tujuannya tentunya untuk menciptakan stabilitas politik dan juga stabilitas ekonomi. Nah, tetapi pada akhirnya setelah 32 tahun berkuasa, pada akhirnya setelah didera berbagai krisis multidimensional, baik itu krisis ekonomi, krisis moneter, sampai juga ke krisis kepercayaan, akhirnya tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatan kemudian diganti oleh Bapak B.J. Habibie, dan ini ditandai sebagai munculnya era reformasi dan berakhirnya kekuasaan Orde Baru. Jadi pada akhirnya kalau masih ingat ini ada kerusuhan Mei 98 kan ya, waktu itu benar-benar di Jakarta benar-benar rusuh, dan waktu itu emang suasananya mencekam banget. Pada akhirnya ya udah, Presiden Soeharto memilih mundur dari jabatannya dan juga digantikan oleh waktu itu Bapak B.J. Habibie yang waktu itu sebagai wakil presiden. Nah, di Bapak Habibie ini akhirnya melakukan beberapa perubahan untuk mewujudkan tuntutan rakyat yang menghendaki adanya reformasi. Jadi di era reformasi ini dimulai sejak pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Dan pada saat pemerintahan Presiden B.J. Habibie ini, kehidupan politik mulai mengalami perubahan atau reformasi. Salah satunya adalah kebebasan berpolitik. Jadi dalam pemilihan umum pertama pada era reformasi tanggal 7 Juni 1998, akhirnya terpilihlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Dan juga waktu itu banyak kebijakan era reformasi ya, misalnya ini kita membahas kebijakan di era Presiden B.J. Habibie dulu ya. Di era Presiden B.J. Habibie ini diantaranya adalah kebijakan politik, misalnya mengganti 5 paket undang-undang masa Orde Baru dengan 3 undang-undang politik yang lebih demokratis, misalnya tentang partai politik, tentang pemilihan umum, dan juga tentang susunan dan kedudukan DPR maupun MPR. Selain itu ada juga kebijakan dalam bidang ekonomi. Ini gunanya untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang waktu itu sedang terpuruk ya, terutama dalam sektor perbankan. Sehingga waktu itu pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, dan
pemerintah pun mengeluarkan larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat serta perlindungan konsumen. Dan itu juga pemerintah memberikan kebebasan menyampaikan pendapat dan juga pers, karena waktu itu memang yang namanya pers agak dimonitor ya waktu di Orde Baru, sehingga pada waktu reformasi uh, kebebasan ini mulai terangkat kembali. Selain itu ada juga pelaksanaan pemilu. Pertama waktu itu diikuti oleh 48 partai pemilu. Nah, tetapi ada juga hal yang sayangnya terjadi juga waktu era reformasi, adalah apa ya? Waktu itu sangat disayangkan bahwa rakyat Timur Timur ini lepas dari Indonesia. Kayak gitu. Ini sayangnya. Tapi selain hal-hal itu juga banyak hal positif yang kemudian berkembang ya. Nah, setelah tadi dijabat oleh tadi presiden dijabat oleh Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini berakhir pada bulan Juli tahun 2001, kemudian digantikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Hamzahas sebagai wakil beliau. Nah, masa kepemimpinan Ibu Megawati ini berakhir hingga pemilihan umum tahun 2004, dan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden waktu itu adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Bapak Yusuf Kala. Dan selanjutnya, seperti yang kita tahu, setelah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak menjabat menjadi presiden, digantikan oleh Bapak Joko Widodo sebagai presiden Indonesia sekarang. Ini sudah pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Kalau nggak ada, bisa langsung ini dikerjakan. Ada berapa latihan soal? Ada 20 soal latihan untuk pertemuan malam hari ini. Bisa dilihat di sini ya, di http://bit.ly evaluasi IPS 5. Ini bisa dikerjakan, batasnya maksimal besok jam 12 malam. Kalau nggak ada, bisa langsung dikerjakan, nggak apa-apa evaluasinya. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya, dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.